Please subscribe. Gagal penuhi target juara Piala AFF 2026, John Herdman dipecat PSSI. Mengusung ambisi pecah telur, timnas Indonesia malah hancur lebur di Piala AFF 2026. Jangankan masuk final, keluar dari fase grup saja tim besutan John Herdman itu tidak mampu. Ya, timnas Indonesia gagal lagi di Piala AFF. Pasalnya, pada laga terakhir grup A di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat 7 Agustus 2026, Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, skuad Garuda harus puas mengantongi tambahan 1 poin yang membuat mereka tertahan di peringkat ketiga klasemen akhir dengan torehan total 7 poin. Di sisi lain, tambahan 1 angka tersebut sudah cukup bagi The Lions untuk mengumpulkan 8 poin sekaligus mengamankan posisi runner-up Grup A ASEAN Championship 2026. Singapura dipastikan berhak mendampingi pemuncak klasemen Grup A Vietnam untuk melangkar ke babak semifinal Piala AFF 2026. Keberhasilan ini juga terbantu oleh hasil laga lain, di mana Vietnam sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 3-1. Hasil ini pun jauh dari target yang diberikan PSSI. Sebelumnya pada 1 Juni 2026 lalu, PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mematok target ambisius. Setelah sejauh ini hanya sanggup mengantongi predikat runner-up sebanyak 6 kali sepanjang sejarah keikutsertaan, Indonesia ditarget juara. Ingat ya, kembali bahwa target kita tidak main-main. Kita kepengen target kita adalah meraih juara untuk AFF ini senior. Kami merindukan itu, kata Sumarji. Jadi kami ingin membuktikan bahwa memang anak-anak kita ini memang layak untuk bisa diapresiasi dan layak untuk bisa mendapatkan tempat kembali seperti dulu lagi, ujar Sumarji. Lantas bagaimana nasib John Herdman? Merujuk pada Piala AFF edisi sebelumnya, timnas Indonesia juga gagal melaju ke babak semifinal pada 2024. Kala itu, skuad Garuda dilatih oleh Shin Tae-yong. Tak lama setelah kegagalan tersebut, juru taktik asal Korea Selatan itu dipecat PSSI. Akankah John Herdman mengalami nasib yang sama? John Herdman diangkat menjadi pelatih timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Penunjukan ini mengakhiri periode singkat Patrick Kluivert. John Herdman diikat kontrak jangka panjang oleh PSSI. Pelatih asal Inggris itu menandatangani kesepakatan selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Skema ini dikenal sebagai kontrak 2+2. Dengan demikian, jika memecat Herdman, akan ada uang yang harus dikeluarkan PSSI sebagai kompensasi atau sisa nilai kontrak. Negara yang selama ini dihina netizen Indonesia malah kasih tutor lolos semifinal Piala AFF 2026 ke timnas Indonesia. Dik Malai adalah istilah ejekan atau sapaan akrab bernada meremehkan yang sering digunakan oleh warganet atau supporter sepak bola Indonesia kepada timnas Malaysia dan pendukungnya. Namun, istilah tersebut tampaknya kurang tepat digunakan saat ini jika melihat nasib antara timnas Malaysia dan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia hancur lebur. Jangankan menjadi juara, lolos ke fase grup saja pasukan John Herdman tak bisa. Skuad Garuda cuma finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan 7 poin. Selisih 1 angka dari Singapura di peringkat kedua dan 3 angka dari Vietnam sang pemuncak klasemen. Sementara Malaysia jauh lebih baik. Mereka sukses melaju ke babak semifinal setelah menang tipis 1-0 atas Filipina di Kuala Lumpur Stadium. Gol Pavitran Gunalan pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan tuan rumah. Di babak semifinal, Malaysia akan jumpa Vietnam, tim yang melibas timnas Indonesia 0-3 di Stadion Pakansari, Kabuk Bogor awal bulan ini. Selain keberhasilan lolos ke semifinal, netizen Indonesia tampaknya tak pantas memanggil Malaysia sebagai Dik Malai. Pasalnya, Harimau Malaya jauh lebih baik daripada Indonesia. Malaysia pernah sekali menjadi juara, bahkan keberhasilan itu diraih dengan mempercundangi timnas Indonesia pada 2010 lalu. Sedangkan Indonesia sejak Piala AFF bergulir pada 1996 saja tak pernah meraih juara. Ya, memang skuad Garuda sudah 6 kali mencapai final, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Tetapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Predikat runner-up itu adalah yang paling banyak dibandingkan negara lain.
4 pemain timnas Indonesia yang dikritik Bung Towel usai gagal di Piala AFF 2026. Ivar Jenner disebut kampungan. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2026 usai bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat 7 Agustus 2026, mendapat sorotan tajam dari pengamat sepak bola Bung Towel. Dalam analisanya, pemilik nama lengkap Tommy Welly itu tidak hanya membahas hasil pertandingan, namun juga mengkritik penampilan beberapa pemain yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal. Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang menjadi sorotan Bung Towel. 1. Ivar Jenner. Nama pertama yang mendapat sorotan adalah Ivar Jenner. Bung Towel menilai gelandang naturalisasi itu melakukan tindakan yang tidak perlu saat Indonesia sedang unggul 1-0 atas Singapura. Ia merujuk pada insiden antara Ivar Jenner dan Song Uiyong yang berujung pemeriksaan VAR. Menurut Bung Towel, kejadian tersebut justru mengubah momentum pertandingan yang sebelumnya berpihak kepada Indonesia. Ivar Jenner yang melakukan tindakan gak perlu kan? Apa ya kalau dalam tanda kutip bahasa sederhananya, kampungan, gak penting. Asli, saya terus terang aja sangat kecewa, kata Bung Towel dalam program Apa Kabar Indonesia, TV One Sabtu 8 Agustus 2026. Ia juga menegaskan bahwa sebagai pemain tim nasional, Ivar harusnya mampu menjaga sikap di laga yang sangat menentukan. Iliano Reindeers. Iliano Reindeers menjadi pemain yang menerima kritik paling tajam. Bung Towel menilai Iliano Reindeers tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya, Iliano tidak memberikan kontribusi berarti baik ketika menyerang maupun bertahan. Mohon maaf, Iliano ini kalau bahasa Betawinya, nyerang kagak, bertahan kagak. Jadi jujur, Iliano Reindeers nggak maksimal, nggak berguna, ujarnya. Ia juga mengaku tidak melihat kepercayaan diri maupun determinasi dari ekspresi Iliano sepanjang pertandingan. Ragnar Ortamangun. Meski menjadi pencetak gol tunggal timnas Indonesia pada laga tersebut, Ragnar Ortamangun tetap tak luput dari kritik Bung Towel. Menurutnya, selain gol yang dicetak pada awal babak kedua, kontribusi Ragnar sepanjang pertandingan masih belum optimal. Contoh misalnya Ragnar, kecuali golnya, itu babak pertama nggak bikin apa-apa. Ragnar itu di luar area penalti terus, kata Bung Towel. Ia menilai pergerakan Ragnar belum cukup efektif untuk memberi tekanan kepada lini belakang Singapura. Tom Haye. Bung Towel mengakui Tom Haye memiliki kualitas sebagai gelandang, namun ia menilai pemain berusia 31 tahun itu masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya, seorang pemain berkualitas haruslah bisa membuat rekan-rekannya tampil lebih baik, bukan justru membuat pemain muda lain merasa sungkan, merasa takut salah, merasa takut dimarahin. Pemain hebat itu harus bisa bikin pemain lain lebih bagus. Jangan pemain muda lain merasa sungkan, merasa takut salah, merasa takut dimarahin, ucapnya. Ia juga mengkritik gestur Tom Haye yang dinilai kerap menunjukkan ekspresi kurang positif kepada rekan setim ketika terjadi kesalahan di lapangan. Selain itu, Bung Towel menilai permainan Indonesia menjadi terlalu bergantung kepada Tom Haye sehingga mudah diantisipasi lawan. Terlepas dari itu, hasil imbang 1-1 melawan Singapura membuat timnas Indonesia mengakhiri fase grup Piala AFF 2026 di peringkat ketiga dengan koleksi 7 poin. Anak-anak asuh John Herdman gagal lolos ke semifinal setelah kalah bersaing dengan Vietnam yang menjadi juara grup dan Singapura yang finish sebagai runner-up. John Herdman akui Indonesia kurang beruntung, siap balas di FIFA Asian Cup. John Herdman memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia tersingkir dari Asian Championship 2026. Skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus 2026 malam. Indonesia sebenarnya membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket semifinal. Ragnar Ortamangun sempat membawa skuad Garuda unggul pada awal babak kedua, namun Singapura mampu menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir dan membuat Indonesia finish di posisi ketiga Grup A dengan 7 poin. Herdman menilai hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan. Kita mendominasi pertandingan. Saya pikir kita berada di atas, kata John Herdman dilansir dari Grandstand SGP. Salut buat Singapura, mereka punya ketahanan yang bagus. Mereka sangat terorganisasi dengan baik. Tetapi kita punya banyak peluang untuk memenangkan laga. Kita punya possession dan kontrol yang cukup, tambahnya. Kegagalan itu sekaligus membuat Indonesia harus kembali menunggu untuk meraih trofi Asian Championship. Herdman mengakui kesempatan mengangkat trofi kali ini belum berhasil diwujudkan. Dan terkadang dewa sepak bola tidak memberi apa yang Anda inginkan.
kata Hurtman. Toxic, spitting logic, make 'em nauseous.